Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Nurul Huda, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, imam dan takmir beserta seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Kita masih sehat, dapat beraktivitas, terutama dapat beribadah. Semoga semua itu senantiasa di dalam keridhaan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan ini ada satu hal yang mesti kita kejar, kita buru sampai dapat. Jangan tak dapat. Apa itu Pak Ustaz? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ampunan ini tidak kita dapatkan, kita bukan rugi, tapi di atas rugi lagi. Celaka kita. Ada dalilnya Pak Ustaz? Ada. Rahima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Celaka seorang ketika masuk bulan Ramadan dan dia ada dalam bulan Ramadan itu tapi tidak dapat ampunan. Tentu lebih celaka lagi, sudahlah tak dapat ampunan, bertambah-tambah pula dosanya di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, inilah yang betul-betul kita kejar, kita buru di dalam bulan Ramadan. Ampunan Allah. Bukan pahala Pak Ustaz, pahala ya juga. Tapi kalau pahala, apalagi kaitannya dengan puasa, justru Allah rahasiakan. Allah tak sebutkan ke kita pahala Ramadan sebanyak apa. Allah tak sebutkan kita pahala Ramadan sebesar apa. Tidak. Apa pula dalilnya? Hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah anak cucu Adam itu untuk dia kecuali puasa. Puasa untuk aku.
Akulah yang tahu balasannya. Berapa? Allah tak sebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Lalu kenapa yang kita buru itu ampunan? Karena ampunan inilah yang banyak dijanjikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Apa dalilnya? Satu, tentang siam. Siam itu kan puasa maknanya. Dari subuh sampai maghrib. Apa bunyi hadisnya? Hadisnya sangat sering kita dengar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siam, siapa yang berpuasa di waktu siang mulai subuh sampai maghrib karena iman dan semata-mata mengharap balasan dari Allah, apa janji Allah lewat lisan Rasulullah? Diampuni dosa-dosanya. Satu. Dalil kedua, qiyam. Qiyam itu malam, mulai maghrib sampai subuh seperti ini. Apa pula janji Allah lewat lisan Rasulullah? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam, yang mendirikan malam-malam Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap balasan dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dua. Dalil ketiga, khusus tentang Lailatul Qadar. Apa pula bunyi hadisnya? Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar karena iman dan semata mengharap balasan Allah, apalagi janji Allah lewat lisan Rasulullah, ampunan. Puncaknya ini jemaah. Puncaknya, ending puasa itu adalah dapat Lailatul Qadar. Itu ending, itu inti dari puasa. Apa janji Allah? Ampunan. Bertanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah suamiku, andai ku dapatkan Lailatul Qadar itu, apa yang ku minta ke Allah? Bukan minta naik pangkat. Tak salah minta naik pangkat, tapi bukan itu yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Bukan minta kaya, tak salah minta kaya, tapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Apa dia kalau Lailatul Qadar itu didapatkan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf, engkau senang memaafkan, maafkan aku. Atau bahasa lainnya, ya Allah, engkau pengampun, senang mengampuni, ampuni aku. Inilah 4 dalil bahwa dominan yang Allah janjikan di bulan Ramadan, ampunan. Sekali lagi, ini yang kita buru sampai dapat. Kalau tak dapat, celaka kita. Lebih celaka lagi, ampunan tak dapat, justru menambah dosa di bulan Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat. Pak Ustaz, mengapa ampunan dominan janji Allah di bulan Ramadan? Jawabannya, karena kita banyak dosa. Setuju jemaah? Tapi agak lain muka jemaah saya tengok. Agak-agak muka tak suka saya tengok. Kenapa ampunan yang dijanjikan oleh Allah? Karena kita banyak dosa. Enak aja Pak Ustaz Marhalim. Dari mana Ustaz tahu kalau kita ni banyak dosa? Nabi Muhammad yang kasih tahu. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kullu bani Adam khata'un.
Anak cucu Adam, siapa anak cucu Adam? Ya kita semua banyak salahnya. Kalau banyak salah, berarti banyak dosanya. Mau bilang apa lagi? Rasul yang mengatakan seperti itu. Kullu bani Adam khata'. Manusia itu banyak dosanya, banyak salahnya. Pak Ustaz, itu hadis, Pak Ustaz, hadis. Siapa perawinya tadi? Imam Tirmizi. Mengapa? Saya ingin dalilnya Al-Quran, Pak Ustaz. Karena tidak enak pula saya dibilang berdosa banyak, Pak Ustaz. Tapi biar saya lebih yakin, Al-Quran lah dibaca, Pak Ustaz. Okey, kita bacakan ayatnya. Surah Yusuf 53. Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu kecondrongannya berbuat yang buruk, berbuat yang salah. Bukankah kita semua punya hawa nafsu? Apa kecondrongan hawa nafsu? Kata Allah, berbuat buruk, berbuat salah. Inilah dalil yang menyebutkan kita banyak dosa. Karena banyak dosa itulah Allah janjikan kepada kita ampunan. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima taubat. Dan Ramadan ini kesempatan. Saya mau tanya sama jemaah. Boleh jemaah? Boleh? Jangan dinilai pula, Pak Ustaz ni macam mana sekolah pula awak dibuatnya. Dah. Tapi boleh nanya. Pertanyaan nomor 1. Jemaah yang tak berdosa, angkat tangan. Yang tak berdosa, angkat tangan. Saya rubah pertanyaannya. Jemaah yang sedikit dosa, angkat tangan. Tak ada juga. Kalau gitu saya rubah. Jemaah yang banyak dosa, angkat tangan. Saya angkat tangan juga nih jemaah. Yang tak angkat tangan ni yang mana ni? Bertanya saya yang tak berdosa, tak angkat tangan. Bertanya pula saya yang sikit dosa, tak angkat tangan. Bertanya awak yang banyak dosa, tak angkat tangan. Jadi yang tak angkat tangan ni yang mana ni? Mohon maaf usah marah. Mau angkat tangan, mau tak angkat tangan, kita ni banyak dosa. Kaum muslimin, kaum muslimat. Nabi Muhammad SAW berdosa atau tidak? Nabi Muhammad SAW tidak berdosa. Beliau maksum. Tapi Nabi merasa berdosa, jemaah. Kalau Nabi Muhammad yang maksum, tak ada dosa, merasa berdosa, jangan sampai pendosa merasa bersih. Jangan sampai pendosa merasa orang bersih seperti Nabi saja merasa berdosa. Apa tak malu kita pendosa justru merasa tidak berdosa? Merasa banyak dosa itu lebih baik daripada merasa banyak pahala. Kalau merasa banyak pahala bisa-bisa ego kita. Tapi kalau banyak merasa berdosa, bisa menjadi hina kita di hadapan Allah. Hina di hadapan Allah itu lebih baik daripada menyombongkan diri. Jemaah, ada satu doa yang sering dibaca oleh Nabi dalam sujud. Sering dibaca oleh Nabi dalam sujud. Bersimbah air mata, basah sajadah. Sering. Apa doanya? Allahumma ghfir li zambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Dosa yang mana coba?
Tapi itu bukti Nabi merasa berdosa. Bahkan Nabi merasa banyak dosa. Allahumma gfir li zambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Yang mana dosa Nabi? Tak ada. Tapi itu yang beliau sampaikan dalam sujudnya. Bahkan jemaah, Nabi rinci lagi. Diqqahu wajillah. Dosaku yang kecil sampai dosaku yang besar, ya Allah. Yang mana dosa Nabi yang kecil? Tak ada. Apalagi dosa besar. Wa awalahu wa akhirah. Dosaku yang pertama dulu, ya Allah, sampai dosaku yang terakhir. Mana dosa Nabi yang pertama? Mana yang terakhir? Tak ada. Wa alaniyahu wa sirra. Yang kulakukan terang-terangan, yang kulakukan sembunyi-sembunyi, ampuni semua, ya Allah. Kapan Nabi buat dosa terang-terang? Kapan Nabi buat dosa sembunyi-sembunyi? Tidak pernah. Intinya, Nabi tak berdosa. Baik kecil atau besar. Baik dosa lama atau dosa baru. Baik dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Baik yang dilakukan sengaja atau tak sengaja. Baik yang sudah dilupakan atau yang masih diingat. Nabi tak punya. Tapi beliau mengaku seperti yang beliau sampaikan dalam sujudnya kepada Allah. Jemaah, oh jemaah, kenyang betul nampaknya. Tak berbunyi dipanggil lagi. Jemaah, yang paling cocok membaca doa tadi siapa? Yang paling cocok membaca doa tadi siapa? Kita, jemaah. Yang paling pas, yang paling pantas, yang paling cocok membaca doa tadi kita. Coba kita ulangi. Allahumma ighfir li zambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Cocok jemaah? Cocok banget. Betul-betul cocok. Memang banyak. Diqqahu wajillah. Dosaku yang kecil sampai yang besar. Cocok jemaah? Memang cocok. Siapa yang banyak dosa kecilnya? Kita. Yang tak sedikit dosa besarnya? Kita lagi. Wa awalahu wa akhirah. Dosa yang pertama dulu, ya Allah, sampai dosa yang terakhir. Cocok lagi? Ini yang diam-diam tak cocok kan? Wa alaniyahu wa sirah. Yang kulakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Cocok? Jadi siapa kita? Punya dosa yang banyak. Yang kecil ada, yang besar ada. Yang lama ada, yang baru ada. Yang dilakukan terang-terangan ada, yang dilakukan sembunyi-sembunyi banyak. Yang sengaja ada, yang tak sengaja pun ada. Yang sudah kita lupakan atau yang masih kita ingat. Kitalah yang cocok membaca doa itu. Bapak Ibu jemaah, mohon maaf. Jemaah termasuk si penceramah. Kita kalau berbuat maksiat, udah jelas dapat dosa. Tapi ketika kita berbuat baik, belum tentu dapat pahala. Makanya Nabi berani katakan, anak cucu Adam itu pendosa. Bahkan kita sudah bacakan ayatnya. Nafsu itu kecenderungannya berbuat buruk. Inilah dia. Kita, kalau berbuat maksiat, udah jelas dapat dosa. Berbuat baik, belum tentu dapat pahala. Karena belum tentu Allah terima. Nah, saya lebih dalamkan lagi. Kalau jemaah mau bukti. Kita tadi, kalau dapat Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau pemaaf. Engkau senang memaafkan aku. Kan itu doanya.
Kenapa puncak Ramadan iaitu Lailatul Qadar urusan minta maaf? Kenapa puncak Ramadan Lailatul Qadar urusan minta ampun? Kenapa? Padahal kita Pak Haji berbuat baik bulan Ramadan ini. Kita salat wajib, sunat, termasuk tarawih witir. Kita baca Quran sampai khatam. Kita berimpak sedekah. Kita berpuasa. Kan perbuatan baik semuanya tuh. Tapi kenapa minta maaf? Kayaknya yang cocok kan minta pahala doanya. Karena dah capek kita beribadah. Kan seharusnya doa minta pahala. Seharusnya kan doa minta masuk surga. Tapi bukan itu doanya jemaah. Justru doanya minta ampun. Padahal kita bukan sudah melakukan kesalahan. Melakukan kebaikan. Bisa dipahami jemaah? Awak dah ponek ibadahnya. Harusnya minta pahala kan? Minta surga. Tapi minta maaf. Di jawabannya. Satu. Oke, kita baca Quran. Tadi apa saya katakan? Kalau berbuat maksiat jelas dapat dosa. Kalau berbuat baik belum tentu dapat pahala. Karena belum tentu Allah. Makanya tadi ending daripada Lailatul Qadar itu minta maaf. Nah, kita cek satu-satu. Kita udah berbuat baik. Satu, baca Quran. Baca Quran kita. Tak seperti yang Allah harapkan mungkin. Maksud Pak Ustaz, bacaan kita mungkin kurang baik. Kurang ikhlas. Kurang sempurna. Siapa yang sempurna baca Qurannya seperti Allah inginkan? Tidak ada. Yang ada adalah kekurangan. Kadang Quran terbaca, WA masuk, kita baca juga. Quran dibaca, telepon masuk, angkat juga. Sempurna macam itu tuh. Hebat tuh. Belum terangguk-hangguk je lagi. Kadang-kadang hilang pula yang dibaca tuh. Oleh karena itulah, maafkan aku ya Allah. Dah berbuat baik aku ya Allah bulan Ramadan ni baca Quran aku ya Allah. Baca Quran. Segan rasanya minta pahala. Kenapa segan minta pahala? Terkantuk-kantuk. HP terbuka juga. Kemudian orang menelpon diangkat juga. Makanya minta maaf. Setuju? Tak setuju bilang tak setuju. Kita contohkan yang kedua, tarawih witir kita. Tarawih kita, iya, witir. Tapi tarawih dan witir kita mungkin tak sesempurna yang Allah inginkan. Apa bukti? Jemaah mana suka ayat imam panjang atau pendek? Usah malu-malu jauh jemaah. Kita sama kita biasa. Mana suka ayat imam panjang atau pendek? Kalau agak panjang sikit, berdebar-debar jantung kita. Allah tahu tu jemaah. Kita dah berbuat baik, kita dah beribadah, tapi mungkin cacat jemaah, mungkin kurang. Makanya ending Ramadan minta maaf aku ya Allah. Kau tahu ya Allah, yang panjang-panjang tu kurang suka aku ya Allah. Ayat-ayat pendek itulah aku suka. Imam panjang terus ya Allah. Ketiga, betul kita puasa. Tapi siapa jamaah yang berani jamin puasa kita diterima oleh Allah? Siapa? Mohon maaf ya, saya bukan merendahkan jamaah. Ini ceramah juga untuk saya. Dan ini fakta Pak Haji, ini fakta. Siapa kita yang betul-betul telah mempuasakan mata kita? Mempuasakan lisan kita? Mempuasakan telinga kita, mempuasakan seluruh anggota badan kita. Siapa kita bisa macam itu?
Ibu masih melawan tak sama suami bulan Ramadan ni? Enggak kan? Selamatlah ibu. Bapak masih marah sama istri? Kalau gulai kurang garam tambah sendiri atau tanya sama suami, tanya istri? Betul kita puasa, tapi mata, telinga, lisan kita belum bisa tahan seperti yang Allah inginkan. Itu maksudnya yang saya bilang tadi. Kalau berbuat maksiat, la joleh dapat dosa. Membuat elok pun awak, entah diterima, entah tidak. Makanya minta ampun. Makanya minta ampun. Bukan begini doanya. Lapor ni ambo Quran ko ya Allah, dia pahala lah. Lapor ni ambo ya Allah, berimpak bersedekah, dia pahala, jangan lupa tu ya Allah. Bola ponek puasa ko musim angin kini ko ya Allah. Baru tadi malam agak hujan setek. Biasa angin torui. Jangan lupa pahala. Bukan itu doanya. Karena kita beramal ibadah mungkin tak sesempurna yang Allah inginkan. Ada cacatnya. Maka yang paling tepat, minta maaf. Karena Allah pemaaf, untung-untung tetap diterima. Walaupun cacat, walaupun kurang, walaupun tak sempurna. Itu dia. Jemaah. Ada satu hadis. Jemaah mungkin sering dengar hadis ini. Apa bunyinya? La yadkhula dakhala yadkhulu la yadkhula ahadan amaluhul jannah. Ini dahsyat hadis ini jemaah. Kata Rasulullah, tidak seorang pun kalian masuk surga karena hebat amalnya. Kaget sahabat Kaget sahabat. Kenapa sahabat kaget? Karena sahabat itu orang yang rajin beramal ibadah. Tapi tiba-tiba Nabi berkata, tak seorang pun kalian masuk surga karena hebat amalnya. Itu kaget sahabat. Model awak aja kaget mah. Amal kita kaget juga. Aku lagi sahabat yang banyak amalnya. Tiba-tiba Rasul ngomong seperti itu. Bertanya sahabat, "Qalu wala anta ya Rasulullah?" Bertanya sahabat, "Termasuk engkau ya Rasulullah?" Jawaban Rasul lebih membuat kaget. "Iya, termasuk aku." Lebih kaget lagi kita mendengarnya. Bertanya sahabat, "Kalau begitu ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau masuk surga?" Dengarkan jawaban Nabi. "Illa ayyataghammadani Allah bimaghfirah wa rahmah." Kecuali aku ni dimasukkan Allah ke surga karena ampunan dan rahmat. Nabi tak bilang, kecuali aku beda dengan kalian. Kalau aku ni kena pahala aku, karena amalku hebat. Bukan itu kata Nabi. Kita ulang arti hadisnya. Tak seorang pun masuk surga karena hebat amalnya. Kan sahabat kaget. Bertanya mereka, "Engkau ya Rasulullah?" "Aku enggak loh. Kalau aku ni kena banyak pahala aku, kena banyaknya amal ikut." Bukan itu jawaban Nabi. Aku ya juga. Aku ni masuk surga karena ampunan dan rahmat Allah. Pertanyaan, mana dosa Nabi? Mana? Tapi itu pengakuan beliau. Karena ampunan Allah. Jadi kalau kita Bapak Ibu dapat ampunan, memang serogo jawabannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Minta ampun dulu baru dapat surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Kan itu ayatnya. At-Tahrim ayat 8. Orang beriman, taubat kamu ke Allah. Taubat yang sebenarnya supaya habis dosa-dosamu.
Karena dosamu habis, apa balasannya? Surga. Ada enggak manusia pahalanya lebih banyak daripada pahala Nabi? Tidak ada. Ada enggak manusia di muka bumi ini amalnya lebih hebat daripada Nabi? Tapi Nabi akui dalam hadis tadi, masuk surga tetap bukan karena banyaknya amal, bukan karena banyaknya pahala, tapi karena ampunan dari Allah. Jemaah, kita andai punya banyak pahala, tidak bakalan cukup mengantarkan kita ke surga. Sebanyak apapun pahala kita, tidak bakalan cukup mengantarkan kita ke surga. Tapi satu dosa sudah cukup banyak menghalangi kita masuk surga. Saya ulangi kalimatnya. Sebanyak apapun pahala, tidak pernah cukup mengantarkan kita ke surga. Tapi satu dosa sudah cukup untuk menghalangi kita masuk surga. Dan mohon maaf, siapa kita yang banyak pahala? Uang Nabi yang banyak pahala saja mengatakan masuk surga karena ampunan Allah. Lalu siapa kita yang banyak pahala? Pahala awak tidak banyak doh Pak, cuma merasa-rasa banyak juga awak. 4-5 ribu lah banyak pahala so. Kan gitu. Bagaimana? Awak kok ketek pahala, cuma dek merasa-rasa banyak. Kalaulah pahala yang menyebabkan kita masuk surga, tidak cukup pahala kita jemaah, tidak cukup. Maksud Pak Ustaz, pahala kita sikit. Dan siapa kita yang bisa mengejar pahala Abu Bakar As-Siddiq? Siapa? Siapa kita bisa mengejar pahala Abu Bakar As-Siddiq? Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Umat Muhammad nomor 1 terbaik. Siapa kita yang bisa mengejar pahala sahabat 10 yang sudah dijamin masuk surga? Siapa? Memangnya Abu Bakar itu condong apa ibadahnya Pak Ustaz? Kita kan sama-sama tahu. Begitu berimpak, apa yang diimpakkan? Semuanya. Tak ada tinggal lagi. Siapa jemaah yang berani mengimpakkan harta semua sehingga tak bisa beli nastar besok lagi, tak bisa lagi balik kampung, tak bisa beli baju bau, tak bisa kasih THR. Kenapa? Lah habis sodo dimpaan. Siapa jemaah yang bisa? Tak ada. Asamalah kita. Makanya saya katakan, andai pahala yang menyebabkan kita masuk tidak cukup karena pahala kita memang sedikit. Siapa bisa mengejar pahala Umar? Saya bilang, pahala Abu Bakar. Jemaah. Oh jemaah. Ini bercampur kenyang mau kantuk nampaknya ni. Jemaah. Kan ada dulu hadis. Hadisnya sahih ni. Seorang wanita pelacur. Maaf. Ini hadis sahih ni riwayat Imam Bukhari. Mengapa wanita tadi berjalan di padang pasir? Nampak olehnya seekor anjing kehausan. Apa bukti anjing itu haus? Dia kelilingi sebuah sumur yang ada di padang pasir. Berarti dia haus meminum kan? Kasihan wanita pelacur tadi. Mengapa dia? Ini hadisnya kita dah tahu, ni masyhur ni. Dia tanggalkan selendangnya, dia ikatkan ke sepatu. Jadi sudah diikat ke sepatu, dia jadikanlah sepatu tu emberlah untuk menciduk air tadi. Kan gitu. Lalu dikasihnya anjing tu minum. Dalam hadis Nabi, Allah ampuni dosanya. Kalau Allah ampuni dosa, apa balasannya? Surga. Bukan hebat amalnya yang membuat dia masuk surga, karena ampunan Allah. Amalnya lebih hebat amal jemaah. Lebih hebat amal kita lagi. Wanita itu cuma kasih maaf anjing minum. Kita kasih anak yatim minum jemaah.
Kira mana besar pahala? Ngasih anjing minum, ngasih anak yatim minum? Bahkan kita Bapak Ibu bukan sekedar kasih anak yatim minum. Kita kasih makan. Bahkan bukan sekedar kita kasih makan, kita belikan pakaian. Bahkan ada di antara kita, bukan sekedar kita kasih minum anak yatim tuh, bukan sekedar kita kasih makan anak yatim tuh, bukan sekedar kita sekolahkan dia, bukan sekedar kita beli pakaiannya, maknya pun kita nikahi jemaah. Banyaklah pahala awak jemaah ya. Ialah tuan tulisnya golak yang ketek tu. Yang tuan nak galak. Ketek lah golak. Dalam ilmu itu. Makanya pintar. Makanya pintar. Habis berapa juz? Rencana 30 juz kan? Pintar. Semoga jadi anak soleh. Jadi wanita tadi bukan kerana hebat amalnya, dia cuma kasih anjing minum, tapi yang membuat dia masuk surga karena Allah ampun. Tapi jangan salah jemaah. Berarti pahala tak perlu Pak Ustaz. Pahala perlu. Tapi yang paling kita perlukan ampunan. Yang paling kita perlukan ampunan. Lalu bagaimana supaya ampunan itu kita dapatkan Pak Ustaz? Berusahalah kita untuk melakukan amal di bulan Ramadan ini dengan cara terbaik menurut kemampuan kita masing-masing. Apa itu terbaik? Kalau bisa ke masjid itu lebih awal waktunya, lebih awal kita datang. Kalau bisa balik dari masjid agak lebih lambat, lebih balik pulang. Ini kadang-kadang kita ni datang lambat, balik cepat. Ini tak sedap. Baca Quran, usahakan betul-betul baca Quran yang terbaik. Betul-betul usahakan yang terbaik. Jangan sampai kantuk. Kalau kantuk, lebih baik tutup. Tapi bahayanya kantuk terus. Habis lu nak baca lagi. Jangan sampai kantuk. Karena seperti yang saya sampaikan sebelum Ramadan, masih ingat, kita kalau kantuk baca Quran tu hilang yang kita baca tu jemaah. Ini kita pengalaman semua ni. Saya bukan sampaikan jemaah, saya merasakan waktu tertutup, terbuka mata orang gitu saya bilang. Waktu terbuka, tertutup mata. Kadang memang hilang Pak yang dibaca tu. Apa lo mencai mana tadi? Apa model tu sedekah ya. Cuma tu pula asal baca Quran terkantuk terus. Maka berdoa sebelum beribadah tu perlu. Makanya berdoa sebelum beribadah tu perlu. Ini kalau tak salah sudah saya sampaikan awal kita nak masuk Ramadan kemarin Pak Haji. Di akhir bulan Januari. Berdoa sebelum ibadah tu perlu. Apa di antara doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Masih ingat kaji itu jemaah? Banyak-banyak minta tolong ke Allah. Karena ternyata ibadah tu berat jemaah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku ya Allah agar aku ni Allah bisa mengingat Engkau, agar aku ni Allah bersyukur dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik. Minta tolong. Karena kalau Allah dah tolong kita jemaah, kuat kita jadinya. Karena Allah tu maha kuat. Kalau Allah tak tolong kita, lemah. Karena kita ni memang lemah. Ditinggalkan pula oleh Allah. Oh, kacau-kacau kita jemaah. Bahkan kita bukan hanya sekadar minta tolong kuat tenaga, bersyukur, berzikir, mempersembahkan ibadah terbaik. Kita juga minta tolong Allah yang genggam hati kita itu, hati kita betul-betul semangat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Itu pentingnya doa sebelum beribadah. Agar apa? Tak terhangguk-hangguk ketika baca Quran. Agar apa? Agar ketika solat, apa doa awak? Ya Allah, pendeklah ya Imam ya Allah.
Konek apa ya Allah. Tidak kesana pikiran kita. Tapi mempersembahkan ibadat itu bisa apabila Allah memberi pertolongan kepada kita. Saat itu bisa kita lakukan. Jangan ragu, jangan bimbang. Pahala dapat, ampunan apatah lagi. Bahkan tadi saya katakan Pak Haji, andai pun tak sempurna ibadah kita, kita tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, semoga Ramadan tahun ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala. Dosa kita yang begitu banyak, semoga Allah ampuni. Dosa yang besar, dosa yang kecil, semoga Allah berkenan mengampuni. Dosa yang lama-lama dulu, waktu bujang-bujang, waktu gadis-gadis, ada dalam catatan malaikat tu jemaah. Jangan sangka malaikat lupa pula. Dah lupa malaikat, dah hilang catatan tu dah kata. Kalau awak nyimpan buku yang hilang Pak mencari sudah tu tak dapat-dapat Pak Haji. Kalau catatan kita gitu Pak Haji. Rasanya sini abang taruh dek. Kata bini awak, lupa abang tu bang. Enggak. Sini abang taruh. Sangka jemaah malaikat model tu. Besok di akhirat bertanya Allah Ta'ala, ni mana catatannya? Itu lupa mu ya Allah. Sangka model tu nak terkana model Allah. Sangka model, kalau model tu malaikat aman awak jemaah. Tapi baru aman kalau kesalahan pula yang terlupa sama dia. Kalau kebaikan awak, kau mana pahalanya? Kamu catat tapi tak mana dia. Itu bahaya tu jemaah. Jadi semoga sekali lagi dosa besar kita Allah ampuni. Dosa kecil kita Allah ampuni. Kemudian apa lagi? Dosa yang lama-lama dulu, waktu muda-muda dulu saya bilang. Ya waktu muda apa preman dulu enggak kan? Enggak alhamdulillah lah. Ibu-ibu waktu muda preman dulu enggak? Enggak alhamdulillah, berarti enggak ada dosa tu. Kok ada Allah ampuni enggaknya? Ada dosa baru gini. Kemudian yang sudah dosa besar, dosa kecil, kemudian yang kita lakukan terang-terangan, semoga Allah Ta'ala berkenan mengampuninya. Karena itu tercatat dengan lengkap, Allah ingat walaupun kita lupa. Malaikat ingat walaupun kita tak ingat. Nah, Ramadan ini betul-betul kita dapatkan adanya. Sehingga begitu Ramadan berakhir, kita taubah seperti yang baru dilahirkan oleh ibu dari rahimnya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Semakin Ramadan tinggal sedikit, ampunan Allah tu semakin dahsyat. Tapi kesempatan semakin sedih. Jadi ampunannya semakin dahsyat, tapi kesempatan semakin sedikit. Kenapa? Ramadan ke ujung pasti dia berkurang. Sekarang sudah 14, tinggal 15 lagi, 16 lagi, besok 15, tinggal 15 lagi. Kalau udah 16, otomatis dia sudah menurun. Kalau udah 16, tinggal 14. Kalau udah 17, tinggal 13. Kalau Ramadan udah 18, tinggal 12. Makin ke ujung, makin sedikit. Tapi makin dahsyat. Jangan sia-siakan ketika Ramadan makin ke ujung. Ibu-ibu, usah sibuk insyirah. Boleh kue, tak sudah boleh kue. Kadang tak enaknya ibu-ibu ni dibawanya pula awak pergi baca Quran. Ayolah bangga katanya. Lah sesama tinggal baca Quran awak. Iya, ya apa asuhnya awak. Awak sekarang kadang mau Tuhan ni Pak, mau baca Quran ya. Orang rumah pun dah memulailah. Bang, bila boleh kue katanya. Boleh sudah enggak katanya. Dah sesama tinggal. Banyak beli kue. Kalau ibu nak beli kue juga sekali pergi itu selesai semua. Ini muka ibu tu aja di insyirah tu. Tak ngapa-ngapa lama situ. Pokoknya sekali pergi itu bu ya selesai semuanya bu. Selesai semuanya. Ibu beli semuanya waktu itu tu. Supaya sekali pergi itu besok tak bagi pergi lagi. Ini bulan Ramadan ni. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. InsyaAllah Rabu depan kita berjumpa lagi. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Silakan Pak. Tadi soal pelacur ngasih minum itu, Ya. saya ini sudah lama saya merenungkan. Bukankah itu di hadis itu banyak perumpamaan permisalan bahwa begitu mulianya berbuat kebaikan, begitu pentingnya berbuat kebaikan sehingga diganjar Allah dengan Betul.
Bukankah masuk surga itu sudah ada rumusnya dalam Al-Quran? Apabila engkau mentaati aku dan Rasulku, akan kumasukkan ke dalam surga. Apabila engkau membangkang kepadaku, masukkan dalam neraka, kekal dalamnya. Nah, saya itu yang masih menjadi pertanyaan sama saya hadis itu. Bukankah itu suatu permisalan bahwa berbuat baik itu sangat besar nilainya di mata Allah? Ya. Mohon penjelasan. Itu bukan permisalan, tapi itu kenyataan. Memang pernah terjadi. Itu hadis Nabi, bukan permisalan itu. Tapi Nabi bercerita ada seorang wanita berjalan di padang pasir, dia nampak seekor anjing kehau, itu bukan perumpamaan. Tapi itu adalah kenyataan. Kenyataan. Bahkan hadis itu bukan Nabi pula yang nampak, tapi malaikat yang menceritakan kepada Nabi. Bukan perumpamaan itu. Namun dalam hadis itu memang banyak pelajaran. Apa banyak pelajarannya? Pertama, Bapak Ibu, ada di situ ikhlas. Karena kalau memberi seekor anjing minum, apa yang kita harapkan di situ? Pasti ridho Allah. Bukan berharap terima kasih. Mana maaf seekor hewan pandai terima kasih. Jadi amal itu walaupun kecil tapi ikhlas, besar nilainya di mata Allah. Amal walaupun besar tapi tak ikhlas, tak ada nilai di mata Allah. Makanya 3 orang yang paling pertama Allah campakkan ke neraka. Masih ingat kita hadisnya? Sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, 1 yang mati syahid. Kan kaget kita dengarnya. Yang mati syahid sama yang tadi. Tadi kecil ke surga, ini besar ke neraka. Mati syahid masuk neraka. Sering dengar hadisnya kan jemaah? Apa penyebabnya? Allah bukan tak tahu, Allah nanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat kepada mati syahid, kau dulu berjuang untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Pembohong, kata Allah. Kau dulu berjuang bukan untuk aku, supaya dibilang pendekar, supaya dibilang pahlawan. Kita ingat kan? Ke neraka kan? Kenapa? Dia bukan untuk Allah. Jadi banyak hikmah dalam hadis ini. Salah satunya keikhlasan. Yang kedua siapa? Tak tanggung-tanggung ulama besar yang hafal Al-Quran. Kau dulu menghafal Quran, punya murid banyak, punya jamaah banyak, untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Pasal awak janji tong leh kata Allah. Tahun tu dia ang supaya tenar. Mana perginya? Ke neraka. Yang ketiga siapa? Penderma. Kau dulu bukan tujuannya mencari ridhaku, supaya dibilang penderma, itu yang kau cari, ke neraka. Jadi amal kecil, ini kecil saya bilang tadi. Jadi banyak hikmah dalam cerita Nabi itu. Kecil surga, yang ini besar ke neraka. Makan niat. Jadi banyak di sini. Apa yang mau dia cari memberi makan seekor anjing? Pasti mencari ridho Allah. Mana pandai anjing itu balas jasa. Jadi banyak hikmahnya. Allahu a'lam. Ya. Baik Bapak Ibu jemaah, mungkin dah masuk waktu syuruk. Kita tutup sampai di sini. Kita tutup sekali lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.